illallah, la ilaha 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 illallah. Majelis pengkajian Tauhid Tasawuf yang Allah muliakan, dengan taufik dan inayah Allah, pada malam yang berbahagia ini kita telah dapat berkumpul di sekretariat Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Kepri, mana kita ucapkan kata-kata ketakliman dan keikraman kepada guru rohani kita bersama, arwahina Mursyidina Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umurnya, memberikan kesehatan kepadanya. Mudah-mudahan beliau dapat membimbing kepada kita semuanya. Selanjutnya, kata-kata ketakziman kami kepada Wali Nanggro Kepri, kepada Ketua Wali Batam, Wali Kepri, kemudian kepada seluruh Dewan Guru yang Allah muliakan dan para jamaah yang Allah muliakan, terutama kepada Gubernur yang telah mendampingi kami dari tadi dan telah menyerahkan sepetak tanah kepada Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf. Hadirin yang Allah muliakan, pada waktu yang mulia ini kita akan menyampaikan beberapa hal yang perlu kita sampaikan, terutama tentang organisasi. Jadi Abuya mengatakan, untuk apa kami mengangkat wali-wali ini dari provinsi sampai ke kampung-kampung, agar para wali yang kami angkat ini dapat membantu Abuya dan para khalifahnya di dalam mengembangkan ajaran kesufian ini. Itulah makna diangkat wali. Jadi wali adalah orang yang mengambil sesuatu daripada Abuya, orang yang mengambil apa yang Abuya sampaikan lalu dimusyawarahkan bagaimana tata caranya, sehingga wali dibantu oleh para ketua MPTT sampai ke bawah. Jadi ketua MPTT ini sangat diperlukan, baik ke dalam dan keluar secara administrasi, ADM. Jadi membantu para wali di dalam memecahkan masalah-masalah administrasi keluar dan ke dalam. Dan Abuya juga mengangkat gubernur-gubernur di setiap tempat, di mana gubernur ini dapat membantu para wali masalah-masalah keluar, berhubungan keluar, baik kepada petinggi-petinggi
kemudian hubungan-hubungan antara provinsi dan sebagainya itu diperlukan oleh gubernur, dan membicarakan hal-hal penting. Nah, sedangkan yang lain surat menyurat semua itu ditangani oleh para ketua daripada Majlis Pengkajian Tauhid Tasawuf. Dan ini yang saya sampaikan di Medan, karena kita sudah besar, di mana terkadang wali tidak ditaruh nama di situ di dalam nomenklatur MPTT, karena itu struktur dari pemerintah. Oleh karenanya ada beberapa daerah kadangkala ada konflik, tiba-tiba ada konflik. Jadi konflik itu begini, tiba-tiba kok udah ada wali kok di bawah, gitu. Wali kok di bawah ditaruhnya. Jadi terjadilah konflik demikian. Ya memang dulu tidak ada konflik, orangnya pun sedikit. Sekarang yang masuk sudah banyak dan sudah beredar kemana-mana. Sebenarnya bukan konflik, itu kepahaman yang tidak ditabayunkan, tidak ditanya-tanya dan sebagainya. Sebenarnya tulisan wali misalnya ditaruh di penasehat atau ditaruh ke pembina, ditaruh kepada sebagai dewan pakar, baik wali itu dari provinsi, kabupaten dan sebagainya, itu tidak bermakna ketua MPTT meletakkan wali di bawah. Tidak. Jadi wali itu letakkan pada dewan pakar, dewan penasehat, wali-wali itu masuk. Jadi sampai ke wali kampung itu pengaruh wali itu besar. Dia tidak tertulis, tidak ditulis di MPTT di nomenklatur, tapi dia ada, itu wali. Jadi walilah yang menerima sesuatu daripada Abuya. Setelah menerima daripada Abuya, kemudian dipecahkanlah. Jadi sampai dipecahkan oleh ketua-ketua MPTT dan dibantu oleh para gubernur masalah bidang-bidang keluar dan sebagainya. Jadi ini organisasi MPTT. Lalu di mana P2T? P2T itu adalah bagian daripada MPTT. Dua organisasi, ada MPTT, ada P2T. Jika P2T itu sendiri, maka dia bisa menjalankan sendiri, dia otonomi. Tapi kalau acara-acara dengan MPTT, maka dia dengan sendiri cukup tanda tangan ketua MPTT di dalamnya kalau sama-sama. Tapi kalau ada satu perbedaan tersendiri, jadi cukup MPTT saja, itu mengenai ibu-ibu dan sebagainya. Ini organisasi. Mudah-mudahan ini penjelasan ini dapat dipahami, ya, menjadi tempat yang bagus. Dan di mana para khalifah itu, para khalifah itu penasehat-penasehat yang diletakkan oleh Abuya, dewan guru penasehat, calon-calon dewan guru menjadi penasehat, tokoh-tokoh masyarakat yang penting itu menjadi penasehat dan masuk menjadi dewan pakar dan sebagainya. Ini diletakkan pada porsi yang masing-masing. Jadi ini saja, mudah-mudahan ini bermanfaat tentang organisasi. Kemudian masalah lain itu apa yang terjadi dengan pertanyaan tadi itu masalah tabayyun. Jadi kalau ada berita-berita yang datang, apalagi berita itu tidak jelas, walaupun jelas berita itu, kita tidak boleh, harus kita kecuali kita dinaikkan, ditanya yang betul-betul sebagai saksi. Jadi kita tidak boleh memberikan satu berita yang tidak kita lihat dan sebagainya. Itu pertama. Dan kedua, antara kita sesama MPTT ini, anak murid daripada Abuya, itu tidak boleh saling menyalahkan. Baik,
biarlah Abuya yang menentukannya. Ya, mungkin Abuya datang nanti, mungkin dalam kalau ada dalam undangan akan datang Abuya, mungkin tanggal 19, 18 undangan taubah. Saya dengar demikian dari Tunku Muda, katanya akan mengundangkan Abuya. Juga saya dengar dari Abi Sahal dan dari Wali Jakarta. Itu biarlah Abuya yang menyesalkan, sebab itu murid-murid Abuya. Satu hari saya pernah ditanya oleh Abuya, Zainuddin ada murid enggak? Enggak ada, saya ini muazzin Abuya saja. Jadi itu semua murid Abuya, saya bilang. Murid saya itu enggak ada murid Abuya. Saya hanya muazzin Abuya saja. Enggak banyak. Jadi kita semua ini adalah murid Abuya. Yang ada di Taubah itu adalah murid-murid Abuya. Selama beliau mengaku Abuya sebagai gurunya, semua itulah murid daripada Abuya Syekh Haji Amrul Mulia Al-Qalib. Jadi kita sesama murid itu tidak boleh tuduh-menuduh, tidak boleh salah menyalahkan. Itu sedarah kita, adik kandung kita, abang kandung kita dan sebagainya, baik yang tua maupun yang muda. Apalagi kita tidak melihat persoalan yang terjadi. Tidak boleh kita menisbahkan kepada seseorang, misalnya kepada si A misalnya, itu tidak. Jadi dulu pernah itu terjadi, misalnya pernah Tunku Muda dulu mengirimkan satu SMS kepada saya, ada terjadi kekacauan, pemukulan entah apa kepada salah seorang pakar MPTT, katanya. Lalu saya tanya, siapa pakar MPTT itu? Siapa? Saya kurang jelas waktu itu. Itu terjadi. Nah, siapa yang memukul dan sebagainya, kita tidak tahu. Kalaupun dia itu menunjukkan, oh yang memukul itu si A, menunjukkan yang memukul itu si B, karena yang pukul itu yang tahu. Yang pukul yang tahu. Siapa engkau, siapa yang suruh engkau memukul, atau kamu memukul sendiri dan sebagainya, itu semuanya dia yang tahu. Oleh karena kita tidak tahu, tidak boleh menunjukkan, apalagi ke saudara kita. Kalaupun kena saudara kita, sesama saudara kita, maafkan, karena itu daripada murid-murid Abuya juga. Jadi Abuya mengatakan kita ada kawan, tidak adalah lawan. Itu aja, biar kita bersih. Karena kita ubah ke depan itu. Penghalang kita ke depan itu adalah ghibah kita, fitnah kita, dosa kita, seluruhnya ke depan itu harus kita hapus. Itu adalah dosa-dosa yang paling besar yang kita menghalang kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita cari di dunia? Kalau kita tidak ada penghalang di depan kita, tapi sangkutan ada kita. Sangkutan kita, terangan pangkat kita, jabatan kita, khalifah kita ini, kita juga susah untuk berjalan kepada Abuya dengan benar. Saya karena pernah mengatakan ini harus dihapuskan sehingga kita benar-benar dapat berjumpa Allah dengan ikhlas. Tidak ada ke depan, tidak ada sangkutan. Karena bila terjadi itu, ya, bila orang lain pun terjadi, kita memaafkan di MPTT, apalagi saudara-saudara kita yang sudah lama, pernah lama. Saya pernah mengatakan satu hari ketika saya pergi dengan kawan-kawan di situ, asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Jangan sekali-kali engkau membenci, nanti boleh jadi engkau cinta. Jangan engkau sekali-kali berlebihan mencintainya, nanti engkau membencinya. Kecuali berlebihan karena Allah, ya kan? Lalu membencinya pun karena Allah. Ini bukan Allah yang melakukannya. Kita nafsu kita tidak boleh berlebihan. Itu kepada orang, apalagi sesama
sama kita. Pertama, kita tidak boleh sekali-kali menuduh yang tidak kita lihat, menyebut-nyebut dan sebagainya. Jangan. Itu berbahaya. Kalau itu terjadi hal-hal yang sangat fitnah nanti, tidak boleh. Kalau benar itu kita katakan misalnya itu, ya kan, jadi fitnah. Kalau betul, ya kita ghibah. Betul kita sampaikan, itu ghibah. Salah, kita fitnah. Jadi kita, hati kita enggak ini, kita maafkan saja. Itu pertama. Jadi tidak mengatakan. Kalau ada ternyata itu dilemparkan ada, kita harus tabayun, enggak boleh menerima ada langsung kita bawa. Misalnya disebut si A atau si B, enggak boleh langsung kita datang menyebutkan si A, si B itu benar. Tidak, kita tabayun. Siapa yang menyebutkannya? Benarkah dia? Jangan-jangan nanti semuanya dia menghancurkan MPTT semuanya. Masuknya dari mana saja nafsu itu masuk. Jangan kita besar-besarkan. Nanti kita juga yang resah. Satu diangkat daripada murid Abuya, satu dibelah. Jadi diangkat dan diinjak, terbelah, itu murid Abuya juga semuanya. Jangan kita. Biar begitu yang terjadi. Biar nanti Abuya akan menyelesaikan semuanya. Bagaimana jalan-jalan dapat diselesaikan oleh Abuya. Jadi bagi kita, kalau itu kena orang luar kita maafkan, apalagi orang-orang kita harus kita maafkan. Karena maaf itu adalah jalan tercepat kita untuk masuk. Seharusnya sayalah sebenarnya orang yang paling sakit. Karena rata-rata di Batam ini perbedaan-perbedaan terjadi adalah murid-murid saya. Saya heran kalau salah itu terjadi, sayalah yang kena panggil setiap hari. Saya datang beberapa kali itu memperbaiki hal-hal yang salah saja. Datang, saya hanya menjawab hal-hal yang salah, yang komplit saja. Speaker orang lain datang itu diundang karena senangnya. Seharusnya saya yang harus menangis. Orang lain kalau datang diundang dengan senang kesenangannya. Kalau saya didatang, diundang dalam hal menyelesaikan susah-susah orang saja. Dimanapun, mungkin itu takdir saya. Kalau orang lagi senang, kenduri, saya lupa. Kalau ada susah-susah, saya selalu dipanggil untuk menyelesaikan. Mungkin itu takdir saya. Kadang. Ya. Tapi saya tidak masalah. Karena jalan demikian itu dapat saya melihat Allah juga. Jalan yang senang juga, Allah memperlihatkan dirinya dengan jamalnya. Allah bergeser dengan itu, Allah perlihatkan dirinya dengan jalalnya. Jadi mana-mana jalan Allah tempuh, itu yang saya terima, saya ridha padanya. Jadi ini saja nasihat Tengku, ya. Nasihat Tengku pada kalian, mudah-mudahan ini dapat diindahkan